para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansari wa junudi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Usman Ali Sayyidina Fatimah Zahra Sekali Jilani wa Ghazali wa Syafi'i Nabi Malik Ambani Nawawi Rabi Jamil Bukan Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Majid Ahmad Isa Bakim Kedam Muhammad Wali Wali Yasuli wa Puru Ajmain Ila arwahi walidina matina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimat anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilin al imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa daman nafa bi ulum bid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul imani wal islami. Kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata ala dini Isa alaihi salam bahwa ala khairin wa man mata qabla ayyasma'a bi bahwa ala khairin wa man sami'a bi wa lam yu'min faqad halaka. Wa kana Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu yaqulu kuntu la asma'u anin nabi sallallahu alaihi wasallam say'an illa wajadtu tasdiqahu fil Qur'anil azim babalaghani anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala la yasma'u bi ahadun min hazihil ummati la yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bima ursiltu bihi illa dakhalan nara faja'altu aqulu aina mislakuhu hatta ataitu ila hazihil ayati apaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu ila qawlihi pannaru mau'iduh fa'alimtu annal murada bil ahzabi al milalu kulliha. Ya, lanjutan bacaan kita masuk kepada masalah ya babul iman dan Islam itu. Ya, Kitabul Imani wal Islam ya. Ini kitab menjelaskan tentang iman dan Islam. Ya, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala dini Isa alaihi salam fahuwa ala khairin. Siapa orang yang mati atasnya agama Nabi Isa alaihi salam, ya, dia meninggal dalam masa pemerintah dalam masa Nabi Isa tuh ya alaihi salam, ya, fahuwa ala khairin, maka dia itu mati dalam keadaan yang baik, artinya masih Islam ya gitu ya. Nah ya, kalau dimati dalam agama Nabi Isa ya, karena Nabi Isa itu bukannya agama Kristen, bukan ya, ya gitu ya, artinya agama Islam, Nabi Isa itu agama Islam semua gitu ya. Nah itu ala khairin.
Wa man mata qabla ayyasma abi fahuwa ala khairin. Nabi kata, siapa orang yang mati meninggal sebelum dia dengar ya apa yang saya sampaikan ya, fahuwa ala khairin, maka dia itu mati dalam keadaan yang baik ya, arti Islam. Ya, sebelum Nabi ya dilahirkan atau Nabi sudah dilahirkan tapi dia belum sampai tuh ya berita yang dari Rasulullah ya sampein. Nah, itu dia meninggal. Nah, itu mati ya. Karena matinya dalam keadaan fitrah yang seperti itu. Ya, Nabi Isa sudah diangkat. Nah, kemudian Rasulullah ya belum lahir, atau juga Nabi Rasulullah udah dilahir tapi belum diangkat jadi nabi, belum jadi rasul, atau juga udah tapi nggak sampai berita sama dia. Nah, itu dia masih tetap dalam agama ya Nabi Isa gitu ya. Nah, itu berarti dia masih Islam ya. Karena orang yang mati dalam fitrah itu berarti mati dalam Islam ya. Kayak orang tuanya Nabi kan ya, Abdullah ya, Aminah kan gitu ya, Abu Thalib ya, ada gitu. Nah, itu ya, nah itu semua dalam mati dalam keadaan ya fitrah ya, artinya belum ya Nabi belum diutus itu. Nyata ya, itu tetap dia mati yang beriman gitu ya. Ini. Nah, artinya waman sami abi, siapa orang yang mendengar dari saya. Nabi udah diutus nih, Nabi udah nyampein ya tentang ya agama. Walam yu'min, dan dia nggak percaya, nggak beriman, faqad halaka, maka sungguhnya dia bakal binasa ya gitu ya. Artinya masuk neraka tuh dia tuh ya, halaka. Nah, artinya wa kana Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Sa'id bin Jubair radhiyallahu an yaqulu, dia bilang, kuntu la asma'u anin nabi sallallahu alaihi wasallam say'an, dulu ya saya tuh ya tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu ya, illa wajaddu tasdiqahu fil Quran, kecuali saya dapetin dalil-dalilnya dari Al-Quran ya, min Al-Quranil Azim ya, dari Al-Quranul Azim ya. Nah, pabalaghani, maka sampailah berita kepada saya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min hazihil ummati, tidaklah mendengar dari saya seseorang ya dari umatku nih, la yahudiyun wala nasraniyun ya, baik itu Yahudi atau Nasrani, summa kemudian la yu'minu bima ursiltu bihi, kemudian dia itu tidak beriman dengan apa yang saya diutus ya. Nabi bilang tuh, tidaklah mendengar seorang tuh ya dari saya nih, dari umat nih ya, baik Yahudi atau Nasrani, kemudian dia enggak ya beriman tuh dengan apa yang saya diutus, enggak percaya ya. Nabi itu terus tuh, illa dakhalan nar, kecuali orang itu masuk neraka ya. Jadi kalau tuh orang itu udah dengar dia tuh ya gitu ya, nah sesuatu dari apa yang saya sampaikan dari umat ini, baik orang Yahudi atau Nasrani, dia nggak percaya, dia itu katanya ya bakal masuk neraka ya. Karena kalau udah sampai itu berita dari Nabi, nah itu wajib kita udah percaya ya, iman gitu. Nah dia nggak percaya, nah masuk neraka. Faja'al tu aqulu aina misdaquhu, kata si Jubair nih ya. Nah ya, maka saya katakan, aina misdaquhu, mana dalilnya gitu ya. Nah, hatta ataitu ila hadhil ayah, sehingga ya hatta utiyat ya ila hadhil ayah, sehingga didatengin dengan ayat ini ya. Nah ya, hatta udiyat ilayya hazihil ayatu, sehingga didatengin, dibawain ya kepada saya ayat ini. Apa tuh? Apaman
kana ala bayyinatin mir rabbih wa yatluhu syahidum minhu ya. Ya ila qaulihi pannaru mau'iduh gitu ya. Nah ya maka dibawakan ayat ini apaman kana ala bayyinatin, apakah orang yang ada padanya itu ya satu ya bayinah penjelasan dari Tuhannya, wayatluhu dan dia bacanya, nah syahidun minhu sebagai bukti saksi padanya, sampai firman Allah Ta'ala pannaru mau'iduh, maka neraka lah yang disediakan baginya, dijanjikannya tuh. Ini ayat ya sana nih ya ini. Fa'alim tuh ya, kata si Jubair, maka saya tahu ya annal murada bil ahzabi al milalu kulliha, bahwa yang dimaksud dengan ahzab sini yaitu golongan-golongan ya, nah, partai-partai itu al milalu kulluha, yaitu milal, yaitu agama semuanya ya. Tuh ya, baik agama Yahudi, Nasrani ya. Nah, gitu ya. Ya, kullu hizbin mimma ladaihi farihun gitu ya. Nah, ya. Jadi maksud ahzab itu adalah ya agama gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan juga Rasulullah SAW bersabda, man ya syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu wan naru haqqun adkhalahul jannata ala makana minal amali. Ya, Rasulullah SAW bersabda nih, man syahida ya, siapa yang bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa ya Muhammad itu hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan juga Nabi Allah Isa itu hambanya dan rasulnya, wa kalimatuhu, dan kalimat Allah alqaha ila Maryam, yang Allah campakkan kepada Siti Maryam, wa ruhum minhu, dan ruhnya dari Allah tuh katanya, wal jannatu haq ya, wal jannatu wan naru haqqun, dan dia bersaksi bahwa surga dan neraka itu ada sebenarnya. Nah itu kata Nabi, adkhalahul jannata, maka Allah masukkan dia ke dalam sorga, ala maka naminal amali, atas apa yang dia dapat diperoleh daripada amal-amalnya. Ya, jadi kalau kita tuh menyaksikan bahwa ya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah ya, dan Nabi Muhammad itu sebagai utusannya, dan Nabi Isa juga hambanya dan rasulnya. Nah, dia percaya dengan adanya ya sorga dan neraka. Nah, Allah bakal masukin ke dalam sorga ya orang itu ya, karena yakin dia tahu ya bahwa ya sorga dan neraka itu ada hak benar gitu. Ini percaya kepada akhirat ya, karena rukun iman ya yang paling penting itu 3, yaitu percaya pada Allah dan Rasul dan hari akhirat itu ya. Sorga dan neraka ya termasuk bagian daripada hari akhirat gitu ya. Nah ya. Nah ya gitu, adkhulul nar ya jannata ala makanaman. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, yadkhulu ahlul jannati jannata ya, wa ahlun nara nara, dan masuklah ya penghuni surga ke surga dan penghuni neraka ke neraka. Summa yaqulullahu azza wajal, kemudian Allah berfirman, ukhruju minan nari man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min imanin
Ya, kemudian setelah itu orang sorga masuk ke sorga dan orang neraka masuk ke neraka, ya udah selesai hisab apa semua. Nah Allah berfirman, keluarin tuh dari neraka orang yang ada di hatinya misqala habbatin min khardalin, sebesar biji yang paling kecil, ya, minal imani, dari iman. Jadi selama orang itu masih ada iman di hatinya sedikit aja, itu bakal dikeluarin dari neraka gitu, ya, itu bakal keluar gitu, ya. Sekalian ya sekedar mengucapkan tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itu dia nggak ngingkarin, ya, nggak ibadat, nggak sembahyang, nggak ngapa, tapi dia nggak ngingkarin. Nah itu dia bakal dikeluarin. Kecuali kalau diingkarin, kalau diingkarin tuh berarti dia murtad, keluar gitu, ya, kafir lagi. Tapi kalau enggak, ya tetap, teman dia nggak ngerjain itu, nggak sholat, nggak apa gitu, ya. Nah tetap dia bakal dikeluarin dari, ya, neraka tuh, ya. Jadi dia diseksa di neraka atas dosa yang dia kerjain. Seapa tuh banyaknya dosanya dan juga berapa lamanya dia bakal, ya, tinggal di neraka. Nah begitu udah selesai tuh, nah baru dikeluarin, diangkat gitu, ya. Tuh, ya, selama orang masih ada iman, percaya, ya, gitu. Gitu, ya, khardalin tuh, ya, gitu, iman. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, man qala raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannatu. Itu, ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang raditu qala, ya, man qala, siapa yang bilang raditu billahi rabban, saya redha Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan saya redha Islam itu sebagai agama saya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan saya redha, ya, Nabi Muhammad itu sebagai rasulnya, ya, wajabat lahul jannah, kata Nabi, wajib pastilah dia masuk surga, ya, karena dia, ya, mengakui itu adanya Allah, ya, adanya Rasul, dan, ya, itu, ya, Islam tuh, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda lagi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata, ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang akhir kalamnya, akhir ucapannya dari dunia ini, ucapannya itu kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, orang itu bakal masuk surga, ya. Jadi akhir omongannya, ya, akhir omongan kita nih, ya, begitu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, matilah, ya, habis itu. Hanya orang kalau yang lagi sakarat itu, ya, kita talkinin tuh kalimat la ilaha illallah, jangan diajak ngomong lagi, ya. Hanya kalau dia masih ngaco lagi tuh, ya, dia ngomong lagi begini-gini, talkinin lagi itu, ya. Nah supaya jadi begitu, ya, kalimat terakhir kalimat la ilaha illallah itu, ya, kalimat yang nggak ya, ngomong lagi dah, ya, gitu. Hah? Ya, hadis ini yang dipertanyakan seorang kayak Indramayu. Ya. Wah, enak banget katanya la ilaha. Iya. Yang banding orang kafir yang baik, ya, yang tak sedekah bagi orang kafir nih. Iya. Nah ini orang Islam cuma satu kalimat akhirnya la ilaha. Enak masuk surga gitu. Dia bertanyakan kayak gitu tuh. Iya. Gimana tuh? Nah iya, tapi kan ucapan seperti kalimat la ilaha illallah itu nggak gampang. Nah, iya, kagak bisa kita bikin-bikin, gitu, ya, nggak bisa dibikin-bikin tuh kalimat ini, ya. Orang baik, orang amal kok. Iya, tapi kan ucapan gitu, yang Nabi kata tuh matan nas ala ma'asa alaih, wayub asunnas ala ma mata alaih, ya, matinya orang itu atas kebiasaan hidupnya. Nah, orang bisa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, karena dia sering ngucapin. Kalau dia nggak sering ngucapin begitu mana bisa, ya, lagi dimatinya juga kan dia, ya, nyamain gitar, dimati lagi main gitar. Gitu, ya. Hah?
Nah iya, karena itu tuh Nabi udah bilang matan nas alama asale. Ya, matinya seorang itu menurut kebiasaan waktu hidupnya. Jadi hidupnya dia lagi sholat, dizikir, apa, nanya gitu. Orang itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia sering mengucapkannya. Jadi begitu diucapin kalimat la ilaha itulah akhir gitu. Ya, jangan kita bisa wah nih gue ntar gue ucapin aja begini. Lah kagak bakal. Ya, gitu ya, kita lagi sakit aja kalau nggak biasa tuh kita zikir nggak apa bisa nggak ya, iya lagi sakit gitu kita nggak biasa zikir, nggak biasa pegang tasbih gitu, karena disuruh pegang tasbih gimana ya kagak nggak mau, nggak segen ya, gitu karena apa nggak biasa. Hah? Iya suruh pegang gitu. Nah gitu, ada orang sakit kita udah lu jangan ngomong mulu istighfar aja lah kagak Nah coba kalau yang dia biasa dia diam aja, udah biasa tasbih tangannya gitu. Gitu. Itu yang Nabi kata matana salah ma'asa alai ya, matinya orang itu menurut kebiasaan apa waktu dia hidup. Nah nanti wayub asu alama mata alai, dibangkitkan dari kubur bagaimana waktu matinya. Jadi ini nggak bisa dibikin-bikin ya gitu ya. Hanya orang yang sering apa tuh yang tukang ngurangin letteran wailul lil mutaffifin waktu dia apa tuh ya waktu akhir hayatnya aja mengucapkan kalimat la ilaha illallah keganjel ya. Ya lak-lakannya lidahnya keganjel untuk mengucapin kalimat la ilaha illallah karena berganjel sama letteran. Karena disering curangin letter. Ini nyangkut. Gitu, ya nyangkut sini letteran, meteran, gitu, iya, kagak bisa gitu, ya jangan kata, enak banget nih ucapin ini aja, akhir masuk surga ya, ya nggak bisa dimainin, emang, ya kita yang ngatur, kalau kita yang ngatur sih, ya bisa, gitu, ya Allah yang nentuin, ya bisa gak, ya. Nah, kalau mau orang kafir dia, kalau emang Allah udah menjadikan dia sebagai mau Islam gitu, tahu-tahu di akhir hayatnya, ya diucapin aja kalimat ini, ya di surga, yang kafir, ya tahu-tahu. Muhammad Rasulullah Yang di sini, enggak kalau Muhammad Rasulullah itu kan teman ikrar aja, ya pengakuan, nih ya, biasanya orang kalau udah ngakuin adanya Allah ada Rasul kan, gitu, ya, nah gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ngucapin kalimat la ilaha illallah. Ya, gitu. Karena orang udah ngucapin la ilaha illallah itu berarti udah iman kepada Allah. Gitu, ya. Kita beriman ya Allah. Ya. Gitu ya. Nah, ya jadi ya enggak gampang tuh ya, enggak mudah kita aku bisa ngucapin gini giliran mati. Nah, gitu. Ya, bisa giliran mati lagi sakit aja gitu kalau enggak. Nih kita kalau lagi sakit kok nggak biasa tuh kerjain zikir ngapa gitu segen kan? Iya. Nah kecuali kan kalau dia biasa tuh kerjain apa semua ya bisa ringan. Nah tapi kalau kagak ya. Hah? Iya, enak kan ngerintih. Nah ya kita suruh zikir ngapa kagak dah. Nah itu ya. Jangan buat andalan wah gampang dah gitu ya. Nah ya waqala rajulun, kemudian berkata seorang laki-laki nih sahabat bilang ya Rasulullah wa in zana wa in saraka, ya Rasulullah, ya Rasulullah bilang siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian sahabat kata ya Allah ya Rasulullah kalau dia berzina dan mencuri apakah dia bakal masuk surga juga? Dia waktu hidupnya tuh tukang mencuri ya, dia apa tuh berzina. Qala wa in zana wa in saraka, sekalipun dia berzina dan dia apa tuh mencuri, kalau di akhir hayatnya tuh ngucapin kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi kira-kira bisa apa enggak? Nah, gitu. Nah, gitu ya. Itu tapi kata gitu, yang penting tuh gitu. Lu kerjaan lu dulu apaan aja kan gitu. Ya, kan gitu. Tapi di akhirnya bisa enggak? Nah itu ya. Nah kan inamal ya amal bil khawatim. Sungguhnya kerjaan kita adanya kan di akhir. Bagaimana di akhir kita tuh? Gitu ya. Bisa nggak kira-kira gitu ya. Hanya kita nggak boleh aman. Ya gitu ya. Nggak boleh aman merasa bahwa kita bakal mati dalam husnul khotimah gitu ya. Nggak boleh ya. Kita harus bisa punya ya rasa khauf, punya
rasa takut ya, apakah kita bisa apa enggak ucapin kalimat la ilallah, apakah kita mati bawa iman apa enggak ya, karena ya orang yang apa tuh ya yang beriman aja ya mau mati itu diganggu sama iblis kan gitu ya. Setiap orang yang mau mati itu ada iblis untuk yang menggodanya ya gitu ya. Alokasi itu nanti kita lagi sakarat itu iblis datang menjelma, nanti dia berbentuk orang yang paling kita senangin ya, entah orang tua kita atau teman kita atau siapa, dia yang bujuk bilang tuh, dia nyaru seperti itu, dibilang ya kepada kita, udah lo ngikutin aja gak, gua aja mati dalam agama Nasrani gua selamat, itu tipu daya dia kan gitu. Atau juga nyaru kayak abah kita gitu, dibilang gitu ya, kita dalam keadaan lagi ya sakarat, lagi kebingungan. Nah itulah di situ kesempatan dari itu ya. Hanya kalau orang yang Allah nggak pelihara tuh daripada ya godaan setan jin itu ya, nah itu ya kejerumus itu masuk itu ngikutin itu ya, kena tipu ya gitu. Hanya gitu jangan ya, wa may ya'man makrallah fa ulaika humul khasirun ya, siapa yang merasa aman dari ya, nah, ya daripada azab Allah ya termasuk orang yang rugi gitu ya. Hanya kita harus ya waspada ya, harus kita ya merasa khawatir ya, jangan sampai kita ya matinya kita dalam keadaan suul khotimah gitu ya. Nah itu ya, ya. Gitu, wa in zana tuh kata Rasulullah, wa in zana wa in saraka, sekalipun dia berzina dan dia mencuri tuh katanya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi. Ya, Rasulullah SAW bilang ya, as'adun nas bi syafaati, orang yang paling bahagia dengan syafaatku yaumal qiyamah, di hari kiamat, orang man qala, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, hal keadaannya ikhlas ya dari lubuk hatinya, mukhlisan min qalbihi ya, benar-benar ya ikhlas dari hatinya tuh ya. Nah ya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tuh benar-benar di hatinya tuh dengan ya keyakinan yang kuat itu ya. Nah itu ya, tuh yang bakal ya bahagia tuh orang itu katanya di sana ya. Wa kana Mudibun radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah si Munib radhiyallahu an bilang, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah. Kata si Munib, saya lihat Rasulullah SAW pada masa jahiliyah ya. Wa huwa yaqulu, dan Rasulullah itu bilang, ayyuhan nas kulu la ilaha illallah tuflihu gitu. Kata Rasulullah tuh, satu Munib, waktu zaman jahiliyah saya lihat Rasulullah bilang begini ya, ya ayyuhan nas, sekalian manusia ya, kulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kamu tuh kalimat la ilaha illallah tuflihu, kamu bakal beruntung, kamu bakal bahagia gitu. Qala, kata si Munib ya, paminhum man tafala fi wajhihi, ada di antara tuh sahabat-sahabat jahiliyah dulu ya, orang-orang jahiliyah ada yang meludahin ke depan wajah Nabi ya. Nabi bilang gitu, diludahin gitu nah gitu ya, saking ya kesalnya. Wa minhum man hassa alaihi turab, ada orang yang ya kusak-kusak kepalanya tuh pakai abu gitu no ya. Nah gitu ya, nah turab tuh ya, abu ya ya. Hatsa alaihi turab. Wa minhum man sabbahu, dan diantaranya lagi ada orang yang mencaci maki Nabi itu gitu ya. Jadi waktu Nabi itu dakwah ya gitu ya, ini kata si Munib waktu dia zaman jahiliyahnya tuh ya, dibilang gitu, saya lihat Rasulullah selalu bilang, katakan ucapan kalimat la ilaha illallah tuflihu. Nah ada tuh ya di kalangan tuh umat jahiliyah, kafir musyrikin jahiliyah, ada yang ludahin, ada yang nyemparin abu ya, ada yang ya caci maki gitu ya.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, ajaban lil mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Ya, kata Rasulullah SAW, katanya ajaban lil mu'mini, nah ajaban lil mu'mini, ya sungguh kagum buat orang mukmin. Ya, gitu ya, kagum buat orang mukmin apa? Inna amrahu kullahu khairun. Semua urusannya tuh orang mukmin itu bagus, baik semua. Yang namanya orang mukmin tuh udah bagus aja dah semua, gitu ya. Khairun. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Tidak ada yang demikian itu tuh, yang semua urusannya baik ya seseorang illa ya lil mu'mini, kecuali buat orang mukmin tuh. Nah, kenapa tuh orang mukmin tuh semua bagus saja? Nah, ini Nabi kata, in asabathu sarra syakara. Kalau dia dapat kesenangan, disyukur. Tuh, cakep kan? Orang mukmin, ya orang mukmin gitu. Kalau dapat senang gitu, ya syukur, alhamdulillah, ya enak suci ya. Nah, gitu sarra. Nah, pakana khairan. Maka itu adalah kebaikan. Itu ya. Wa in asabat hudara, kalau dia dapat kesusahan, sabara, maka dia sabar. Pakana khairan, maka itu adalah baik tuh ya. Jadi orang mukmin tuh semua baik keadaannya gitu. Ya, orang mukmin tuh, karena kalau dia lagi enak, dapat nikmat, disyukur. Ya, dapat musibah, dia sabar. Kan cakep dua-duanya, nggak keluh kesah, nggak ngapa, kan gitu. Ya, hanya nggak bagus kan? Ya, orang mukmin yang selalu keluh kesah kan. Ya, gitu. Yang di Quran bilang, ya, gitu. Masalah kakum fi sakor gitu, ya. Nah, itu lah, ya, gitu kan. Nah, jawab lam naku minal musallin gitu. Ya, yang Allah kata ya, innal insana khuliqa halu'a. Ya, sungguhnya manusia itu diciptakan, Allah ciptakan keluh kesah, ya serba salah. Yang gitu, manusia itu ya serba salah gitu, ya dikasih ya. Ini apa tuh? Khalaqah halu'a wa iza massahu ya khairu manu'a. Ya, apabila dapatnya kebaikan enggak mau bagi-bagi. Ya, gitu manu'a tuh mencegah. Wa in asobatul ya, ya saran ya halu'a, ya bisa dapat kesulitan, ya keluh kesah, gelisah gitu, ya. Nah, ini manusia yang begini nih, ya. Nah, ya gitu, in asobatu khairon tuh, ya. Nah, ya. Nah, tuh ya gitu tuh yang manusia. Ya, ya kita jadi jangan jadi manusia tuh yang begitu, ya. Dikasih panas minta hujan. Gitu, udah dikasih hujan gerutu. Ya, gerutu hujan mulu ini. Iya. Kan itu halu'a jadinya. Itu. Ya seharusnya kita terima aja udah apa yang Allah tuh ya terima, karena semua itu berjalan ala majaril akdar. Ya, semua terjadi yaitu ada dasar takdir kan. Ya, takdir Allah, emang Allah udah tentuin, ya seharusnya kita ya lagi panas ya emang waktunya panas, biarin tergiran hujan juga kan. Nah, hujan banjir gitu. Ini lagi panas minta hujan. Nah, udah hujan minta panas. Nah, itu halu'a ya. Nah, ikutin aja gitu ya, yang bagus begitu ya. Jadi in asabahu khairun tuh ya gitu ya, kalau dapat tuh kebaikan ya sarra tuh ya senang sakara hatta ya pakana khairan wa in asabat hudara sabara pakana khairan ya. Jadi dapat musibah dia sabar, itu suatu kebaikan. Wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu wallazi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun aw nasraniyyun yamutu wa lam yu'min bi wala billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ya, Rasulullah SAW bersabda nih. Ya, wallazi nafsi Muhammadin, demi ya jiwa Nabi Muhammad biyadihi, yang menciptakannya dari Nabi Muhammad dengan kekuasaannya,
La yasma'u bi ahadun, tidaklah mendengar dari saya nih seseorang min hazihil ummah, dari umat ini, ya umat Nabi Muhammad nih, baik Yahudi atau Nasrani, yamutu, dia meninggal, walam yu'min bi, dia enggak percaya dengan saya, dengan Nabi itu, wala billazi ursiltu bihi, dia enggak percaya dengan yang diutusnya tuh kepada saya, illa kana min ashabin nar, kecuali orang itu termasuk ashabun nar. Gitu ya. Nah, itu ya, jadi karena ya dia nggak mau percaya sama Nabi, nggak percaya apa yang perintahkan, diutus Nabi itu sebagai ya Rasul untuk menyampaikan wahyu Allah. Dia nggak percaya, nah itu dia bakal masuk neraka kan Nabi itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, iza apasaha auladukum fa'allimuhum la ilaha illallah summa la tubalu mata matu gitu. Kata Rasulullah SAW nih, apabila anak kamu tuh udah fasih, artinya udah bisa ngomong, ya bagus ya omongannya, ya udah cakep bagus ngomong benar. Nah itu apa? Fa'allimuhum, ajarin anak kamu itu kalimat la ilaha illallah tuh ya gitu ya. Jadi kalau anak kita tuh udah ngomongnya udah bagus, udah bisa ngomong, nah ajarin tuh kalimat la ilaha illallah katanya. Suma kemudian kalau dia udah ucapin tuh, udah bisa mengucapkan kalimat la ilallah, la tubalu, jangan kamu perhatikan ya, nggak usah kamu bingung, nggak usah kamu perhatiin matu kapan dia mau mati, artinya mati dalam keadaan apapun, jangan perhatikan. Karena apa? Udah diikat dengan kalimat la ilaha illallah gitu. Ya. Jadi ajarin tuh anak kita kalau udah ya omongannya tuh bicaranya udah fasih ya. Nah, udah bisa ngomong dah gitu ya. Rajinin. Ya kalau orang-orang dulu kan sambil ngayun aja. Iya, diucapin itu la ilaha illallah kan gitu ya. Mari ngayun, mari ngendung. Nah, itulah ya dulu ya, karena apa? Menjaga akidah gitu ya. Orang dulu kan gitu, takut tuh akidahnya rusak apa gitu. Jadi dari masih ayunan aja tuh ya, indung-indung tidur ya dibacain tuh kalimat tahlil tuh la ilaha illallah itu ya. Nah gitu ya. Nah kalau sekarang kan lain. Iya, kasih HP gitu ya, supaya jangan nangis ya. Iya berantem ya, kasih HP tuh, mainan HP gitu. Nah akhirnya kecanduan sama HP ya, nggak bisa nah, ya, nyebut kalimat ya tauhid, kalimat la ilaha illallah gitu ya. Awas ya, jangan sampai ya salah nih gitu ya. Nah tuh ya ajarin tuh katanya. Wakila li Wahb bin Munabbih, dan dikatakan orang kepada Wahab bin Munabbih radhiyallahu an, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, ya bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Oh lah, kata Wahab, bala betul, walakin laisa miftahun illa walahu asnanun, akan tetapi tidaklah setiap kunci itu kecuali ada giginya. Jadi kalau kunci itu pasti ada giginya. Nah ya, pain ya, pain ji'ta bimiftahin walahu asnanun putihalaka. Kalau kamu datang bawa tuh kunci yang ada giginya, maka terbukalah bagi kamu. Wa illa, kalau nggak ada giginya tuh kunci, lam yuplah laga, nggak dibukain, nggak akan terbuka ya. Giginya, kunci nggak ada giginya, los aja kan putar, iya putar ruangan ya, nggak nyangkut dengan adanya itu ya. Nah itu ya, tuh apa tuh kuncinya tuh ya, surga itulah ilaha illallah. Nah tapi kuncinya harus ada giginya. Ya giginya itu adalah ikhlas itu ya, tadi tuh mukhlisan, ikhlas tuh ya, artinya benar-benar dari hati kita tuh, lubuk hati kita mengucapkan kalimat tadi tuh kita ya. Itu lain ya, lam kita
Wa kana Ka'bul Akhbar radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ka'bul Akhbar radhiyallahu an bilang lagi fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, Rasulullah bilang tadi di atas kan gitu, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga lah dia bakal pasti masuk surga kalau mengucapkan kalimat la ilallah. Nah, karena zalika, kata Ka'bul Akhbar nih, itu seperti itu, katanya bakal surga qabla an tanzilal faraidu, ya, itu sebelum an tanzilal faraidu, ya, itu tuh kalimat itu Rasulullah bilang sebelum turun kewajiban, ya, artinya belum ada kewajiban untuk sholat, ya, untuk apa, ya, puasa, rukun Islam dah. Gitu. Jadi Rasulullah tuh waktu dakwah iman dulu gitu. Ya, dakwah iman tuh pokoknya ya, manusia tuh ucapin dulu kalimat la ilaha illallah dulu gitu. Nah, kalau udah itu kan berarti dia udah beriman kan? Ya iya udah kan gitu. Ya, nah dia mau mati, ya berarti kan ya udah masuk surga. Nah, ya karena belum ada kewajiban untuk ya sholat, untuk puasa gitu. Ya. Nah, tapi kata tuh Ka'bul Akhbar itu sebelum turun kewajiban. Falamma nazalat, tatkala turun tuh kewajiban, lan panpa la ilaha illallah illa biadaiha, tidak bermanfaat tuh kalimat la ilaha illallah kecuali dengan melaksanakan kewajiban. Ya, jadi kalau teman bilang tuh la ilaha illallah, ya itu enggak bisa artinya, ya, jadi mesti pakai ada ngerjain yang wajib gitu, ya. Nah, ya mesti sholat, puasa, rukun Islam dijalanin itu baru dia bisa ya masuk surga itu, ya, karena Allah selalu iringin tuh kalimat alladzina amanu wa amilus sholihat gitu, ya. Iya, enggak satu doangan Allah bilang alladzina amanu doangan, tapi Allah suruh amanu wa amilus sholihat, ya, beriman amal soleh itu. Hanya kalau enggak beriman doangan enggak amal soleh ya enggak jadi gitu, ya. Nah, kadang amal soleh aja kagak beriman sama juga kan itu, ya. Oh kita, ya, ilaida wallahu a'lam situ, ya, tentang iman. Paslon fi haqiqatil imani wal Islam, ya, pasal berikutnya yaitu tentang hakikat Islam dan iman dan Islam. Apa tuh Islam dan iman? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibina atas 5 dasar, ya. Mana? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, Islam itu didasari dengan ya kalimat syahadatul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu hanya orang mengucapkan kalimat syahadat ini kalau masuk ke Islam mesti dizahirin, ya, nggak bisa dia apa ya di hatinya aja zahirin. Itu Islam kan zahir tuh kelihatan gitu. Jadi lu beriman nggak? Beriman, ya, ucapin syahadat udah gue di hati gue percaya gitu, kayak jadi ucapin dulu ayo, ya gitu. Jadi nggak cukup tuh, ya, dengan apa tuh di hatinya aja. Nah itu karena ini Islam, ya, kalau Islam kan zahir semua, ya, kalau iman kan di hati, ya, kalau iman di hati, ya, adanya yang nggak zahir itu, ya, percaya di hati. Nah kalau Islam zahir itu, ya, hanya mesti ucapin tuh, ya, orang yang masuk Islam tuh, ya, gitu, nggak boleh dibilang udah saya udah percaya dah gitu, agak ucapin dulu kalimat, ya, syahadat tuh, ya, asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itulah, ya, dasarnya. Nah kalau udah begitu kan berarti benar-benar udah Islam tuh, ya, udah iman Islam gitu, ya. Nah baru yang keduanya Nabi kata wa iqamus shalah, ya, dirikan salat, ya, gitu, ya. Nah, ya, jadi nggak cukup aja tuh, nggak cukup dengan syahadat saja,
ya gitu. Hanya kalau orang-orang yang pada masuk Islam tuh gitu ya mesti kita dampingin. Ini banyakan kan gitu orang mau nikah tuh ya nyari non Islam masuk dah dibaca syahadat ya masuk Islam dinikahin habis itu kita tinggal pada tinggal gak ya tinggal kan kita nggak apa ya nggak dampingin ngajarin lagi nah bininya nggak bisa ngajarin gitu nah akhirnya gimana balik lagi dia wis cuma sembahyang nggak ngajarin iya kan gitu dia mau ngapain nggak bisa iya mestinya gitu tuh yang gitu dampingin terus tuh ajarin gitu ini kita pada tinggal ini banyak kan pada keluar lagi dah gitu ya habis ngapain ya itu ya hanya jangan kita tinggal tuh yang gitu tuh ya terus tuh ya nilainya besar tuh la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am ya kita kasih petunjuk orang tuh seorang aja itu dapat nilai udah sama juga kita ya sedekah dengan kendaraan yang paling mahal tuh gitu ya nah itu ya kedua tuh iqamus shalah nah yang ketiga wa ita'uz zakah keluarin zakat nah wa shaumi ramadan 4 puasa ramadan wa hajjul baiti ya liman istata'a ilaihi sabila dan yang kelima melaksanakan haji buat orang yang sanggup melaksanakan perjalanannya gitu. Zada fi riwayatin ukhra ditambahin lagi tuh dalam riwayat yang lain bahwa Islam itu dirikan ya bukannya 5 berarti 6 apa tuh yang ke-6-nya wal ghuslu minal janabati mandi junub ya mandi junub itu adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam ya karena orang kalau nggak tahu mandi junub ya semua kerjaannya nggak benar kan iya di sholat nggak sah kan gitu ya nah ini mesti tahu tuh junub dan juga yang bakal nanti diperiksa tuh di jembatan Shiratul Mustaqim pintu pertama tuh kita langkah ya kaki kita jembatan Shiratul Mustaqim ditanya masalah mandi nih ya masalah mandi ditanya bener gak mandi kita itu ya mandi udah wudhu situ ya tanya bener gak kalau di mandi kita nih gak bener ya stop dulu situ ya nanti kan ada 12 pertanyaan tuh ya di dalam jembatan Shiratul Mustaqim ya 12 pos tanyaannya itu ya yang terakhir suno bagian urusan hakul adami ya hak kita tuh selama ya manusia dah ya hak kita kepada anak kita istri kita dah itu yang terakhir tuh yang awal tanyaannya mandi itu ya mandi tanya bener gak mandi oh mandi bener agak niat ya kalau nggak niat nggak jadi mandi ya mandi sih ya bersih tapi nggak suci gitu ya oh ya kita sholat ya ada artinya gitu ya oh ya kalau kita nggak mandi tuh nggak niat itu pegang Quran haram baca Quran haram ya karena mandinya nggak benar masuk masjid haram juga gitu ya karena nggak mandi gitu itu ya jadi ada riwayat tuh tambahan wal ghuslu minal janabah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya gitu. Maktubun ala babil jannati la ilaha illallah ana la u'azibu man qalaha. Rasulullah SAW bersabda nih tertulis di depan pintu surga kalimat la ilaha illallah ana la u'azibu man qalaha kata Allah tuh ya saya tidak akan menyiksa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya kalau kita tuh ngucapin kalimat la ilaha illallah tuh Allah ya nggak akan siksa tuh gitu ya hanya mulazamahkan tuh ya baca kalimat la ilaha illallah ya biar jadiin wiridan ya kalimat tahlil tuh la ilaha illallah ya ulama kita tuh ulama salaf kholaf ya gitu selalu anjurin kita ya pagi sore ya dalam kita sholat tuh nah baca tuh kalimat la ilaha illallah gitu ya jangan sampai enggak ya
Gitu ya. Ulama kita tuh masalah kolab tuh kalau sembahyang subuh ya itu baca ya la ilallah ya itu paling dikit kan 300 kan gitu ya. Nah maghrib gitu juga sama gitu ya, baca tuh kalimat la ilaha illallah gitu ya. Karena dengan ucapan kalimat la ilaha illallah itu ya dosa kita tuh habis gitu ya, Allah gugurin. Karena kalimat la ilaha illallah tuh hurufnya ada 12, satu huruf itu mengampunin dosa satu jam. Jadi kita ucapin kalimat la ilaha illallah tuh ya berarti dosa kita tuh 12 jam habis itu sehari. Nah ditambah dengan kalimat Muhammadur Rasulullah itu 12 juga ya. Nah itu jadi 24 jam tuh ya kalau kita ucapin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuh ya itu satu ya hurufnya gitu ya. Tuh yang gitu. Nah ya jadi ada tulisan tuh Rasulullah bilang tuh di dalam surga tuh ya seperti itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza suila anil imani yaqulu ya Rasulullah SAW tuh apabila ditanya orang tentang iman Rasulullah jawabnya antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi itu ya. Nah Rasulullah SAW tuh katanya apabila ditanya orang tentang iman Rasulullah jawabnya antu minabillah. Hendaklah kamu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada hari akhirat, dan iman kepada kadar baik dan buruk, takdir baik dan buruk gitu ya. Iman kepada takdir baik dan buruk itu termasuk iman yang ke-6 tuh gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu al ihsanu anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka gitu ya. Nah kalau Rasulullah tuh ditanya tentang Islam tentang ihsan Rasulullah jawabnya tuh ihsan itu anta budallah ya bahwa kamu menyembah Allah ka'annaka tara seakan-akan Allah tuh kamu lihat gitu ya. Jadi kita dalam ibadat di dalam kita ya ibadat ini yaitu kita menyembah Allah itu seakan-akan tuh Allah kelihatan sama kita gitu ya. Nah itu kan supaya apa tuh ya supaya dalam ibadah kita ini benar-benar khusyuk ya kan itu khusyuk ikhlas. Karena apa kita tuh seakan-akan Allah ada di depan kita diliatin gitu ya. Nah gitu kan nakatara. Nah ya fa'ilam takun tara kalau kamu nggak bisa tuh lihat seperti itu fa'innahu yaraka maka sungguhnya kamu yakini Allah lihat kamu ya. Jadi kalau kita nggak bisa nih ya bahwa melihat tuh Allah bahwa ada tuh Allah di depan kita itu kita harus yakin bahwa Allah melihat itu nih tuh ya. Jadi ada makom musyahadah ada makom muraqabah. Nah ya musyahadah tuh yang pertama kita bisa ngelihat Allah tuh seakan-akan Allah ada depan kita itu musyahadah. Nah ada yang punya belakangnya kalau nggak bisa begitu nah itu makom muraqabah artinya kita selalu diliatin diawasin sama Allah itu ya. Jadi kalau nggak bisa tuh Allah kita bayangin seperti itu kelihatan ada. Nah jadi kita meyakini bahwa Allah tuh liatin kita. Jadi apaan yang kita kerjain itu pasti Allah lihat itu ya. Hanya kalau kita tuh udah yakin begitu Allah lihat gitu udah pasti nggak bakal ya berani untuk meninggalkan ya, perintahnya atau ngerjain larangannya dan juga kita nggak bakal ya ibadat kepada yang lain kan ya karena Allah lagi liatin kita gitu ya gitu ya. Nah itu ya ihsan tuh ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dan ada Rasulullah SAW bersabda lagi la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Tidaklah sempurna iman seorang hamba sehingga dia beriman dengan yang 4 macam ini. Mana? Syahadatu alla ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah
ba'asani bil haqqi, ya. Itu ya, pertama tuh dia orang itu tidak akan beriman sempurna imannya kecuali dengan 4 ini. Pertama, dia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa saya ini Muhammad itu utusan Allah, ba'asani bil haqqi, yang Allah bangkitkan, Allah utus saya ini dengan yang membawa kebenaran gitu, bil haqqi itu. Nah, satu. Yang kedua, wa yu'minu bil maut. Ya, gitu. Kita harus iman, percaya bahwa kita bahkan ada kematian. Ya, bakal mati. Ya. Gitu, ya. Bakal mati, percaya. Ya. Gitu. Kalau nggak percaya, fainal awalu. Ya, kata Nabi itu, kalau nggak percaya yang mati, mana yang duluan dari kita? Ya, engkau kita, abak kita mana? Lu nggak percaya mau mati, karena abah lu mana? Ya, hanya kita mesti wajib tuh percaya bahwa kita bakal mati. Hanya kalau kita tahu kita bakal mati, ya siapin. Ya, karena kita mati itu bukan kayak ayam mati, ya mati dikuburin udah. Ya, kalau manusia mati, ya dikuburin sama. Ya, tapi beda. Ya, nah gitu. Ya, ada alamnya lagi sono kita. Ditaruh gitu ya, yang disebut alam barzah, alam kubur. Di sono kita nanti main di sono, nungguin ya, mau enak nggak enak sono dah ya, di alam barzah. Ya, kalau kita enak ya enak di sono, kalau enggak ya udah apa adanya yang kita dapetin alam barzah, karena udah di sono nggak bakal bisa ya balik lagi ya. Ya nggak ada yang balik kan. Iya, betah semua itu. Ya, kalau bisa balik daripada balik. Iya, pokoknya mau betah nggak betah udah gitu. Hanya kita disuruh percaya tuh gitu. Hanya kata Luqmanul Hakim kan gitu ya, heran nanti orang dipercaya dengan apa tuh, dengan kematian, tapi malas untuk beramal. Kan itu mati, kita percaya bakal mati kan. Iya, tapi malas ya bawa bekal, malas beramal. Karena salah satunya tuh bekal kita semua adalah amal kita, antara amal soleh, antara amal yang toleh kan gitu, amal baik atau buruk kan gitu ya, bakal ya ada mau kita di sono gitu ya. Tuh ya, jadi Nabi kata itu yang kedua harus percaya, yaitu dengan maut tuh, dengan mati. Nah, kemudian wayu minu bil ba'si, dan yang ketiga harus percaya lagi dengan adanya bangkit kubur. Ya, kita nanti dikuburin tuh. Nah, nanti mati, ya, habis mati semua tuh, semua wanu pihapil suri tuh, ya tiup sangkakala pertama mati semua. Yang di kuburan mati semua, yang di dunia habis semua mati semua, nggak ada yang hidup. Nah, nanti Allah bangkitin tuh, bangunin lagi. Ya, seperti semula. Ya, kita nanti dibikin begini juga sama itu ya, dibikin badannya apa semua tuh ada sama begini ya, cuman nanti di sono dibikinnya tuh nggak kakek ya, ada tinggi rendah ya, sama semua. Bukan cakepan dikit gitu. Hah? Bukan cakepan dikit. Ya cakepan ya bisa dibikin cakep nanti gitu ya, nah gitu. Jadi nggak ada yang tinggi gitu. Kalau kita kan sekarang masih ada yang begitu kan di sini ya, yang tinggi, yang rendah banget kan gitu ya. Kalau nanti suruh nggak ada ya, semua sama itu dibikin itu ya, nggak kayak ada yang tinggi rendah gitu, nggak gitu ya, semua sama. Nah itu Allah bakal bangkitin tuh kita, badan kita sama segini ya. Jadi apa yang pernah kita ada gitu begini terus itu ya tuh ya. Jadi percaya dengan bangkit tuh bil ba'si. Nah, ba'dal mauti ya, sesudah mati dibangkitin. Wa yu'minu bil qadari ya, dan yang keempat harus beriman dengan takdir. Ya, itu takdir tuh. Nah, ya takdir tuh ya, jadi ketetapan Allah ya, itu takdir. Jadi Allah udah tetepin ya, udah tentuin itu. Kita harus percaya dengan ada takdir tuh ya, apa yang Allah bikin, apa yang Allah tentuin gitu. Hanya kalau kita nggak apa tuh ya, nggak menerima ya berarti kita nggak percaya dengan takdir gitu ya. Loh ya. Nah, wajahat jariyatun saudaa
ya telah datang tuh seorang perempuan yang hitam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada ahluha itqaha bermaksud keluarganya itu untuk dibebaskan dia. Pasakau bi islamiha, mereka mengadu tentang keislaman tuh ya saudaranya. Wahtalapu bi haliha, tapi berbeda dalam keadaannya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rabbuka, ya gitu. Rasulullah tanya nih kepada ya yang saudaranya itu yang ditahan, ya itu siapa Tuhanmu? Qalat Allah, ya dibilang Allah. Qala man ana, Rasulullah bilang siapa saya ini? Qalat Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, iktikuha fa innaha mu'minatun, bebasin dia tuh orang itu yang ditahan, fa innaha mu'minatun, sungguhnya dia itu orang mukmin katanya, ya bukan orang kafir gitu ya. Tuh ya disuruh bebasin tuh gitu ya. Nah, artinya tuh orang yang ya jariyah datang kepada Rasulullah tuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, zaqatul imani man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Ya, kata Rasulullah itu ya orang itu akan merasakan tuh rasanya iman. Ya, rasanya iman dia bakal ngerasain apa tuh? Ya, kemudian man radiya billahi, siapa orang yang redha dengan Allah, ya Robban Tuhan, ya Allah sebagai Tuhannya diredha, ya kita redha, ya kita senang, ya bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Satu, ya. Nah yang kedua Rasulullah bilang tuh radiya billahi Robban, nah ya, nah wabil islami dina, dan dia redha tuh Islam sebagai agamanya, ya itu ya Islam ini sebagai agama kita, ya kita ya nggak suka tuh ya yang lain-lainnya agama yang lain, ya yang kita suka adalah agama Islam karena kita orang Islam gitu ya. Nah wabi Muhammadin Rasulullah, ya dan percaya lagi dengan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Nah jadi orang ini apabila dia tuh ya mengatakan tuh Allah tuh dia redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, itu bakal ngerasain rasanya iman katanya. Wa kana yaqulu, dan adalah Rasulullah bersabda lagi al imanu nizamut tauhid, iman itu adalah ya aturan, ya keesaan, ya nizam, ya gitu ya peraturan, ya untuk mengesahkan Allah gitu. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu la imana, ya al imanu bil qadri yuzhibul hamma wal hazan, ya kata Rasulullah sallam tuh iman kepada takdir itu dapat menghilangkan bingung dan duka cita. Ya, jadi kalau kita percaya dengan takdir Allah itu kita nggak jadi bingung, nggak bakal duka cita, gitu. Karena apa? Semua itu adalah ketentuan Allah, itu kan? Itu. Nah, masa kita jadi nggak bingung, kok nih ngapa begini, kan gitu. Itu kan yang jadi, ya jadi bingung kan gitu kita pikirin. Begitu, nih ngapa jadi begini, nih ngapa begini. Coba kalau kita apa tuh percaya, Bang Allah datur, udah habis kan, yang gitu. Hah? Iya kalau gitu kan gitu kan. Oh ya, ya dengan iman dia dengan takdir, ya berarti hilang tuh rasa duka cita dan rasa ya bingung gitu. Ya. Enggak gitu nggak bingung nih nanti ntar begini kalau habis ini begini ntar jadi gimana dan gitu. Ya kalau emang Allah takdir udah aja emang takdir Allah kan gitu. Hanya yang dikatakan akhlullah sakinun tahta majaril akdar, ya orang-orang tuh yang jadi warganya Allah, artinya orang yang dekat pada Allah itu sakinun tahta majaril akdar, mereka itu tenang di bawah takdir Allah. Jadi bagaimana Allah takdir ini tenang aja, bahwa Allah takdir begini mau enak kayak kagak, kayak emang ada semua takdir Allah,
Ya, mau panas kayak mau hujan udah takdir Allah, udah mau susah mau enak udah takdir enak udah, ya kayak gitu. Jadi itu nggak duka cita gitu. Teman kita banyak punya duit, kita nggak bingung, kagak gitu, tenang aja, emang Allah udah takdirin kan gitu. Nah kalau kita kesel berarti kita nggak percaya sama takdir gitu. Ya teman kita banyak punya duit, dapat duit gitu, kita kagak, kita keselin. Nah emang yang ngatur siapa? Kan Allah. Ya berarti kita nggak percaya sama takdir Allah kan gitu. Yasin gitu. Ya teman kita dapat tuh, nah kita nggak dapat, emang kita belum waktunya gitu, belum ada takdir kita gitu. Hanya dengan takdir tuh. Hah? Kalau deketin boleh. Kalau deketin, ya boleh. Nah memang disuruh gitu deketin. Kan disuruh deketin. Kalau teman kita sudah dapat nikmat, dapat punya banyak duit, deketin, jangan dikeselin. Dikeselin nggak dibagi. Nah justru kita deketin, enaknya kita dibagi kan gitu. Dekat sama tukang minyak wangi dicolokin. Itu, masa teman kita banyak punya duit kita keselin, ini nggak dapat gitu. Ini mau membagi juga sama dia nggak enak, gimana caranya kita kesel. Coba kalau kita deketan, enak tuh ya. Nah itulah ya. Jadi iman tuh kepada takdir itu dapat menghilangkan ham wal hazan, ya ham bingung yang belon. Ya kalau ham tuh bingung yang belon, ya kalau hazan bingung yang udah kita pikirin gitu, yang udah coba dulu gitu. Ya. Nah gitu, ya mbak dulu waktu gue punya duit gue beli ini, wah sekarang gue jadi itu ya, itu yang udah kita bingungin. Nah itu yang belum kita bingungin gitu, ntar gimana nih gitu ya. Nah gitu kita bingungin bakal begini tuh ya. Nah biarin, udah semua ada takdirnya ya, jalan bertakdir gitu ya. Emang Allah udah jadiin begitu ya. Israel nyerang apa Palestina emang udah ada takdirnya. Ya, Allah udah tulis, sudah ada. Kalau nggak ada tuh nggak tulis nggak akan terjadi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, gitu. Katakan tidak akan terjadi satu musibah kecuali udah ada tulisan. Kalau udah ada tulisannya udah pasti. Ya, gitu. Jadi memang udah Allah udah rencanain. Ya, gitu. Israel bakal nyerang. Ya, gitu. Palestina. Udah. Mau ngapa? Hah? Saya ikhlas jadi orang Betawi. Ya, gitu. Oh, udah jangan pakai itu, tenang aja udah. Ya. Tadi Ahlullah sakinuna. Ahlullah sakinuna tahta majaril akdar. Gitu. Ya, tahta majaril akdar. Di bawah jalannya takdir. Itu ya, ahlullah sakinuna tahta majaril akdar gitu ya. Nah itu ya gitu ya, orang-orang yang dekat sama Allah tuh selalu tenang di bawah jalannya takdir, nggak pakai ngerutu, nggak ngapa bagaimana yang Allah takdirin ya gitu ya. Besok dia mau ngapain, tenang, dia nggak pakai ngatur, udah pokoknya terserah Allah, besok Allah mau suruh ngapain dia gitu ya. Oh, gitu ya, nggak bingung-bingung. Nah artinya yusibul hamadan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda lagi, al imanu ifatun anil maharimi wa ifatun anil matami'i. Yang dikatakan iman itu adalah apik ya, ipah tuh, ipah artinya apik, menjaga diri, anil maharimi dari yang haram. Wa ifatun anil matami'i, dan Islam itu apik ya, menjaga diri daripada toma itu ya. Jadi yang dikatakan tuh iman itu ya, itu kita jagoin diri daripada ya, nah ya, kepada tuh yang haram ya, yang dilarang, dan juga jauhkan diri tuh apik ya, jauhkan diri daripada ya matomi, yaitu ya toma ya, minta kepada manusia tuh, harapan yang ada dia kita tuh kepada Allah ya. Kalau kita mau mintalah pada Allah, jangan minta kepada manusia ya, karena manusia itu ya pintunya selalu tertutup. Kalau Allah kita minta sama Allah, pintu Allah tuh selalu terbuka ya. Pintu Allah kapan aja kita ketuk dibukain ya, kita angkat doa kita minta ya gitu ya, angkat tangan kita minta ya Allah, kita sebut dibukain
Kalau orang ya ditutup gitu jam 12 malam kita ketok pintunya, dikagak bukain. Iya. Gitu mau ngapain lo? Taruh juga gitu lah, mau ngapain? Ya, mau minjem duit, dinari. Ya, nggak dikasih, atau lagi mau minta. Agak. Kalau mau Allah tuh jam 12 malam minta, Allah demen banget. Ya, gitu, ya. Itu, ya, minta tuh ketuk pintu Allah tuh. Ya, gitu. Semakin kita rajin ngetuk pintu Allah, Allah semakin senang. Gitu. Kalau orang semakin kita ketuk pintunya semakin kesel. Gitu. Nah, iya, lo lagi gitu. Gitu. Kalau Allah tuh semakin kita sering ketuk pintunya, Allah demen bikin senang gitu, ya. Ya. Tuh ya, jadi iman itu ifatun anil maharimi, yaitu menjaga diri dari yang diharamin dan menjaga diri daripada ya ketomaan, yaitu mengharapin kepada orang. Wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani. Iman itu adalah makrifat dengan hati. Arti di hati kita tuh makrifat, kenal siapa itu Allah. Nah, wa qaulun bil lisani, dan ucapan dengan lisan, ya. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu iman. Jadi untuk membuktikan orang itu beriman, ya, di hatinya meyakinin, mulutnya tuh mengucapin, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, badannya kerjain apa, sholat tuh apa, nah baru dia beriman gitu. Nah orang dia beriman, dia kagak sholat, nah kan masih diraguin nggak? Ya ngakunya sih orang beriman, tapi sembahyang kagak. Nah coba kalau di itu dia beriman, nah di sholat dibayangkan gitu, ya. Nah, artinya wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu al qadaru nizamut tauhid, ya. Nabi bersabda tuh, takdir itu adalah susunan, ya, gitu, tauhid, ya, keesaan. Paman wahadallah wa amana bil qadri, siapa orang yang mengesahkan Allah dan percaya dengan takdir, faqadis tamsaka bil urwatil usqa, maka sungguhnya orang itu berpegang dengan tali yang kuat. Artinya urwatil usqa itu arti dengan agama yang kuat. Jadi kalau dia tuh, ya, mengesahkan Allah dan iman kepada takdir, berarti dia pegang dengan tali yang kuat, doanya dengan agamanya yang kuat tuh. Nah gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu, dan adalah Rasulullah bersabda lagi, lu inatil qadariyatu ala lisani sab'ina nabiyan wa humul lazina yaquluna la qadara, gitu. Wapi riwayatin al-qadariyah, ya. Nah telah dilaknat tuh qadariyah itu atas, ya, 70 lisannya Nabi. 70 Nabi itu melaknat orang yang bermazhab qadariyah tuh, ya. Nah wahum, mereka itu allazina yaquluna, yang namanya orang qadariyah itu mengatakan la qadara, tidak ada kemampuan, ya, bagi, ya, satu tuh gitu, ya. Nah, wa fi riwayatin al-qadariyah allazina yaquluna al khairu wasyarru bi aidina. Dalam riwayat qadariyah itu mengatakan kebaikan dan keburukan itu semua ada di tangan kita. Artinya dengan, ya, kita sendiri gitu, ya. Kalau qadariyah itu bilang, jadi kita mau baik, kita mau enggak tergantung diri kita gitu, ya, enggak tergantung dengan takdir Allah gitu, kata qadariyah tuh, ya. Laisa lahum fi syafaati, kata Nabi, tidak ada bagi mereka sedikit pun syafaatku, katanya nasibun, bagian, ya, artinya mereka enggak dapat bagian syafaat saya. Wala ana minhum wala hum minni, dan juga saya enggak ada pada kelompok mereka tuh qadariyah, dan juga mereka tidak ada pada saya gitu. Artinya dia nggak bisa dekat pada Rasulullah tuh, ya. Jadi hah? Iya, tidak jelas, nggak ada tuh, ya. Ya kalau qadariyah gitu. Jadi kebaikan burukan itu ya sama kita. Jadi kita mau senang nggak senang ya tergantung kita, kan gitu qadariyah. Jadi kita nih manusia tuh punya kemampuan,
gitu ya, mau jalan mau diem mau apa tuh udah gitu tuh ya, manusia punya kemampuan ya, bukan Allah gitu. Kalau kita kan ahli sunnah kan ya gitu, Allah tuh yang punya kemampuan, nah kita teman ya, nah, ikhtiar ya, usaha gitu kan ya, kita bisa, tangan kita bisa bergerak ya karena digerakin kan gitu sama Allah gitu ya. Nah kalau dia qadariyah tangan kita bergerak emang kita yang gerakin gitu, giliran tangannya stroke. Coba gerakin dah gitu ya, nggak bisa kan, nah, gitu kan katanya bisa gitu ya. Oh ya, tuh kaum qadariyah gitu ya, jadi mengatakan ya gitu, manusia itu punya kemampuan gitu ya untuk berbuat apa aja gitu. Nah, walam ini wajah arajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki pada Rasulullah SAW, maka ia kata, ya Rasulullah, kulli bil islami kaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, katakan kepada saya suatu perkataan tentang Islam yang saya tidak akan tanya lagi seorang pun sesudah engkau nih gitu. Jadi kalau engkau bilangin tuh itu enggak saya nanya orang lain dah gitu tentang Islam nih. Qala, jawab Rasulullah, kul, katakan olehmu, amantu billah, ya saya beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian istiqomahlah kamu ya. Jadi kata kalimat-kalimat amantu billah tuh terus gitu ya, istiqomah. Yang namanya istiqomah tuh terus nggak putus ya, tepat waktunya itu istiqomah ya, mantap ya. Istiqomah itu susah, mahal ya, yang dikatakan tuh al istiqomah tuh khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih ya mulia daripada ya 1000 karamat. Orang dikasih 1000 karamat ya, macam-macam karamat dipunya, tapi nggak istiqomah, nggak ada nilainya. Tapi dia budi istiqomah, mantap, nggak punya karamat, itu yang paling diutamakan ya. Karena dengan istiqomah kita itulah ya kemantapan orang itu tuh di dalam ibadah apa semua gitu. Nah itu namanya karamat gitu ya. Nah tuh ya, ini dikatakan istiqomah, mantap tuh. Pokoknya kalau yang namanya istiqomah tuh mau enak nggak enak ya, jalanin terus ya. Kayak kereta tuh, kereta kan jalan tuh ya, istiqomah dia tuh ya, udah waktunya jalan-jalan udah kan gitu, nggak pakai nunggu-nungguin, nggak ngapa tuh istiqomah, nggak pakai berhenti dulu, besok aja dah, kadang kagak ya, gitu ya, kagak, terus aja ya jalan. Mau hujan kayak panas tuh istiqomah ya. Orang yang istiqomah tuh dalam ibadat begitu kan, mau lagi enak nggak enak terus aja jalan, nggak pakai ini. Kalau kita kan giliran enak doang ya, giliran enak aja ibadat enak ya, giliran nggak enak males. Nggak boleh begitu, seharusnya kalau yang namanya istiqomah tuh gitu, jalan aja ya. Kalau kita bisa udah istiqomah begitu, nggak ada yang berani ngelawan ya. Tuh lihat kereta kalau di jalan, siapa yang berani ngelawan? Nyaman ngelawan juga digilas terus sama dia ya, tabrak aja, mau mobil kayak apaan, jalan aja gitu, karena dia udah istiqomah ya. Nah kita juga kalau kita istiqomah begitu, nggak ada yang berani ya, karena kitanya nggak istiqomah ya gitu kan, jalan sono jalan sini, jadi orang berani ya, gitu ya kan gitu. Kita lagi zikir lagi ngapa, ada ngajak jalan yang gitu, karena nggak istiqomah. Coba kalau yang istiqomah kagak gitu ya, ya kagak udah kalau gitu kan gitu. Kalau orang istiqomah tuh kan gitu tuh ya, yang gitu umpama dari maghrib bisa gitu, dia udah jadi istiqomah tuh, nggak bakal begitu mau ada siapa kayak siapa, udah nggak bakal diladeni, nggak bakal di ini, udah enggak ya. Pokoknya enggak, kalau habis maghrib mau isya gua enggak dah gitu ya. Nah itu, tapi kalau gitu kan ya kayak istiqomah, jadi kalau lagi mau nah gitu. Nah jadi akhirnya sembarangan kayak mobil gitu. Kalau mobil kan mau berhenti aja di mana aja gitu ya. Mau berhenti jalan-jalan ya, nggak istiqomah, jadinya bisa diumbang-ambingin ya, diatur ya. Kalau istiqomah nggak bisa diatur gitu ya, yang gitu ya. Setan aja udah nggak berani ya godain orang yang istiqomah gitu
Itu yang orang-orang yang hilwat tuh gitu. Itulah ya, yang istiqomah tuh gitu. Ya, enak dia nggak ada yang berani goda-godain ini. Nah, itu ya. Nah, Rasulullah benar kul, ya, katakan olehmu ya gitu, amantu billah sumastaqim. Wa qala Bahz binul Hakim an abihi, berkata Bahz bin Hakim dari bapaknya gitu, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bilang, ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, wallahi demi Allah, ma ataituka, saya tidak datang kepada engkau ya Rasulullah, hatta khalaqtu aksar min adadi auladi, sehingga saya bersumpah sebanyak bilangan anak saya, Allah atika, ya, bahwa saya tidak adakan pada engkau, wala ati dinaka, dan enggak bakal kerjakan tuh agama engkau, wa qad ji'tukal ana, sungguhnya saya datang sekarang, wala aqala say'an illa ma 'allamani Allah wa rasuluh, tidak ada yang saya pikirkan sesuatu kecuali apa yang Allah ya ajarin kepada saya dan Rasulnya. Wa ana as'aluka, saya mohon kepada engkau ya Rasulullah, biwajhillah, ya, dengan zat Allah nih, bima ba'asaka rabbuna ilaina, ya Rasulullah, apaan yang Allah utus kepada engkau Tuhan kami kepada kami, ya, jadi kamu sebagai engkau ya Rasulullah sebagai Rasul yang kamu angkat. Nah sekarang apa tuh yang Allah ya perintahkan ya gitu, artinya kamu apa tuh utus ya Tuhan kami kepada kami gitu ya, jadi apa yang Allah perintahkan kepada saya. Qala, kata Nabi, ataitukum bil Islam, saya ya datangkan kepada kamu dengan Islam. Maka kata orang itu ya, si Bahz itu, ya Rasulullah, wa mal Islam, Islam itu apaan? Qala, jawab Rasulullah, antakula, kamu katakan aslamtu wajhiya lillahi, saya serahkan ya zat saya kepada Allah, wa takhallaitu, dan saya kosongkan ya gitu, artinya saya kosongkan tuh hati saya kepada yang lainnya. Wa tuqimus shalah, dan saya apa kamu kerjakan sholat, waktu dia zakat, bayar zakat gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah sallallahu bersabda lagi, man shalla salatina wastaqbala qiblatana wa akala zabihana fahuwa muslimun, siapa orang yang sholat seperti sholatnya kami, wastaqbala, dan dia menghadap kiblatnya gitu, wa akala zabihatana, dan dia makan sembelihan kami, fahuwa muslimun, maka itu termasuk orang muslim tuh ya. Nah itu ya, jadi si Bahz itu tadi datang minta petunjuk ya kepada Rasulullah, apa yang Allah utus kepada Nabi itu ya kepada kami, apa yang Allah perintahkan gitu. Nah inilah ya Rasulullah jawab tuh, nah itu ya kamu ya aslam tawajhi ya lillahi, ya kamu silahkan diri kamu tuh kepada Allah gitu. Habis itu ya, ini masalah Islam dan iman. Paslon fil majazi. Nah, sini ya.